Gila ini bunyinya. Oh my god! Holy! Beep. Wah. Cakep. Mantap. What is up everybody, it's a beautiful day back with me Bims Aryo di YouTube channel Bims Aryo tentunya. Dan hari ini akhirnya di sela-sela kesibukannya harus kita kejar guys. Kita mau Kretek part 2 karena Kretek yang part 1 itu spektakuler banget loh. Dan kayaknya aku melihat Tante Ina itu benar-benar enjoy banget. Iya nggak sih? Iya kan? Karena aku suka banget kayak bunyi itu kayak bikin aku feel relax, feel lepas gitu. Nah, sekarang Tante Ina itu lagi sibuk apa aja? Lagi suka olahraga? Oh, lagi suka olahraga. Oke. Lagi suka yoga. Terus strong pilates kemarin agak ini kepletok jadi aku stop. Oke. Sama treadmill. Tadi kita baru cerita soal hewan ya. Tante Ina juga ini salah satu pencinta hewan yang aku tahu sampai nggak tega untuk nonton kayak Nat Geo, Animal Planet karena melihat predator. Jadi gini, tadi lagi duduk terus gini, aku tuh nggak suka sama harimau, sama singa. Kenapa? Karena mereka suka bunuh-bunuhin hewan. Kesel dong nggak? Iya, aku tahu. Karena gue juga pernah guys di masa hidup gue di mana gue ngeliat itu tuh sebagai suatu hal yang kayak, kok kasihan banget. Apalagi tau nggak sih, kadang tuh di Afrika ada shot Animal Planet yang mana rusa, terus wildebeest lagi nyebrangin sungai, buaya udah nunggu di situ. Itu dilahap-lahapin tuh gitu kan. Wah dulu tuh nonton itu kayak menyedihkan banget. Cuman yang aku pikirin dan aku sampaikan tadi adalah bahwa itulah alam. Walaupun menyedihkan tapi itu mereka untuk survive. Karena hewan-hewan predator ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena hewan predator itu berkembang biaknya jauh lebih lambat dibanding hewan-hewan yang mereka mangsa. Kalau nggak ada predator malah hancur. Nah makanya sekarang di laut kita ini dengan begitu banyak ikan hiu di-hunt hanya buat siripnya aja, laut jadi kacau ekosistem dan balance-nya gitu. Jadi The Almighty ekosistem ya. Yes, terganggu. Ekosistem. Iya, The Almighty ini udah menciptakan dunia ini untuk survive dengan baik. Kita manusia ini yang perusak Tante Ina sebenarnya. Iya, kalau dipikir-pikir begitu sih, karena kita punya kendali kan ya. We have a brain untuk gue mau ini, gue mau itu bisa. Dan kadang maaf kebanyakan manusia ini money minded tanpa berpikir environment. Efeknya apa? Orang hutan pada kelaparan, udah nggak ada tandus. Aku lihat tuh yang orang hutan di lapangan tandus gitu, pohonnya udah nggak ada. Terus dia sendirian jalan banget. Kasian kan, sebel ya kadang-kadang kayak kepengen banting handphonenya kalau pas lagi ngelewatin sesuatu yang kayak gitu. Itu kayak, nah itu for me the real unfair. Terus sekarang juga dengan global warming, walaupun global warming juga ada pro dan con penyebabnya apapun itu, es mulai mencair, sekarang banyak polar bear aja yang sekarang itu hunting susah. Dan mereka harus renang terus karena udah jarang balok-balok es untuk mereka hunting. Dan banyak yang kurus, jadi kayak kadang kalau ngelihat itu tuh bisa membuat kita stres loh. Iya. Gitu. Broken heart banget. kita. Makanya aku pas Ina ngomong gitu aku ngerti banget. Cuman sekarang kita berpikir ya udah itu semua udah kehendak, mudah-mudahan mereka itu menemukan jalan yang terbaik gitu. Karena ya kita sebagai manusia bisa apa gitu loh. Gitu. Sebel ya? Sebel banget. Aku kayak males sih ngomongin itu. Iya oke. Nah, aku jadi ngebayang-ngebayangin. Jangan. Ingatnya gini aja, itu ada alami gitu. Semua orang yang jahat di dunia ini pasti akan mendapatkan balasan. Udah gitu, itu aja. Nah, cuman Tante Ina ini kan termasuk artis yang udah berpengalaman ya, udah senior. Gimana sih melihat perbedaan dulu sampai sama sekarang? Apakah sama atau udah mulai crazy sekarang dunia artis ini? Sekarang tuh beda ya. Kalau dulu kita tuh effort banget untuk masuk ke dunia itu kan. Jadi kayak yang kita tuh memang benar-benar dari nol, memang benar-benar lo punya talent, memang benar-benar you good looking gitu. Emang benar-benar ada harganya gitu kalau dulu. Tapi kalau sekarang aku lihatnya tuh sangat mudah untuk masuk ke situ dengan segala macam pilihan yang mereka banyak sekali kan sekarang orang itu kenapa mudah kalau menurut aku memang udah
menggampangkan. Kalau dulu kan kayak kita mau main film, kita mau apa kan bukan PH atau produsernya yang menentukan, tetapi direkturnya kayak sutradara apa segala macam, dan pemain yang kita memang yang direkrut itu memang benar-benar jago acting dan nggak hanya good looking, tapi kalau memang sesuai perannya lah gitu. Bener banget. Kenapa Tan? Aku sekarang ini kalau misalnya dulu nih nonton film-film dulu, berasa banget, feel banget kan. Orang itu menjiwai. Nah, aku setuju sih dengan cara lain. Inti tuh begini. Dulu orang bisa jadi misalnya aktor atau aktris karena memang punya skill di dunia itu. Sekarang tampang keren dipaksain aja. Pokoknya yang penting keren gitu kan. Iya. Yang penting cakep, terus udah gitu you can pay, ya udah bisa jadi artis gitu. Itu dia ya. Kalau dulu kan kayaknya susah banget castingnya, jauh ngantri-ngantri kan, gitu. Nggak usah film, iklan. Kita sempat ngerasain di situ kan. Betul. Kayak kalau ketemu artis-artis senior, gue dulu pernah ketemu lo di sini, gue juga gitu kan. Kita sama-sama dari nol banget gitu. Belum lagi sekarang itu apapun yang viral. Walaupun kadang tuh kalau menurut aku ya ini nggak ngedidik ya. Ini viral doang langsung diundang ke semua TV, bener nggak sih? Iya, gitu. Jadi orang itu lebih berpikir udah deh gue create something yang simple. Walaupun nggak jelas, nggak ada nilai edukasi, yang penting laku. Yang penting laku, langsung naik gitu. Iya, jadi itu kadang-kadang kita mau ngomong apa ya, tapi emang industrinya udah seperti itu gitu. Kadang ya mungkin generasi sekarang itu kan beda sama generasi kita dulu. Kita tuh kalau dulu itu kan banyak sekali yang namanya value yang kita tuh harus lewatin, dan kita kan dulu mau ngapa-ngapain takut ya. Tapi anak-anak sekarang tuh berani gitu, berani untuk apa ya, untuk lebih ekspresif gitu dibanding kita dulu. Kayaknya kita tuh benar-benar kita harus ngukur kita mau, tertata, dipikirin gitu. dulu. Tapi kalau gitu sekarang kan enggak gitu. Main gas aja ya. Gas aja. Generasi mie instan, nggak maksudnya? Mie instan. Nggak, generasi instan. Kalau dulu nih contohnya nih kita ya, dulu kita punya uang, punya rezeki gitu. Kita mikirnya kan investasi. Tapi kalau anak-anak sekarang mereka dapat uang, mereka yang dipikirin apa dulu? Mental health sama liburan dulu. Iya, gaya-gayaan. Kamu kebayang nggak sih dulu mentalnya orang tua kita kayak apa? Insya Allah luar biasa banget. Dulu mentalnya nenek kita dulu berjuangnya kayak apa gitu, dan orang-orang yang di pinggir jalan yang susah yang apa, mereka juga punya mental yang jelek gitu. Bener. Tapi menurut aku tuh sekarang anak-anak generasi sekarang tuh mengedepankan lebay-lebay. Mental health tuh jadi lebay. Istilahnya tuh flexing lah, show off. Jadi kayak butuh attention bahwa aku kayak gini, terus nanti kalau misalnya ditanya sebutin satu hal gitu yang membuat kamu mental kamu kayak begini, atau misalnya gini aja deh, pengalaman orang-orang gitu ya, kayak misalkan gini, apa sih yang membuat kamu seperti ini? Sebutin aja satu hal yang di dalam diri aku yang nggak baik buat kamu misalkan. Jawabnya bisa nggak? Kadang-kadang ada yang nggak bisa. Karena pada bingung. Waktu ditanya bengong, ya kan? Jadi menurut aku generasi sekarang tuh gampang banget untuk judgement dirinya sendiri gitu loh, untuk gue gini, jadi kayak pengen full attention, orang tuh ngasihani dia gitu, lebih kayak kepengen dikasihani gitu. Betul. Nah itu sih sebenarnya yang aku sayangkan ya. Jadi apa yang kita contohkan gitu kan, apalagi para creator juga. Tapi di saat yang sama kita mau membuat konten yang lebih smart, bisa dibilang nggak laku. Jadi kayak ini hal yang sulit. Jadi mungkin sekarang sesuai tren aja. Kalau trennya lagi ke situ, meskipun nggak ada edukasinya, ya semua orang berbondong-bondong pindah ke situ gitu. Ya udah, generasinya udah beda. Kalau dulu kita cari uang susah, kita dapatnya untuk investasi. Tapi kalau anak-anak sekarang punya uang, besok gue liburan kemana ya? Iya, benar. Gitu. Jadi kita kayaknya harus ngerubah itu. Dan generasi-generasi yang di bawahnya yang jadi penonton juga, anak-anak kecil mikirnya udah kayak, wah gue pengen punya rumah keren, gue pengen liburan, gue pengen punya sports car, karena itu semua yang ditunjukkan oleh kebanyakan influencer orang. Dan kebanyakan lah, tapi kan nggak kita semua, tapi sebenarnya sih boleh-boleh aja ya. Itu uang mereka, itu hasil happiness mereka gitu. Tapi ada tanggung jawab. Suruh pilih, aku nggak akan begitu gitu kayaknya. Dan menurut aku sih selain lebih banyak orang kecemburuan sosial pertama, yang kedua membuat orang insecure juga bisa, yang ketiga merusak mental yang kayak gini. Aku akan banyak penjahat yang akan menjadi jahat kalau ngelihat aku pengen seperti dia kaya tapi nggak mampu. Banyak orang jahat. Antara mereka nggak mampu, mereka down, mereka breakdown, terus mereka jahat, terus mereka apa kan kita nggak tahu. Jadi
sebaiknya ya kalau memang kita memiliki sesuatu yang lebih ya kita berbagi aja, udah nggak usah flexing gitu sih. Menurut aku ya, kalau aku begitu. Iya, aku setuju banget dan menurut aku ini penting banget ya guys. Sebagai creator, walaupun itu uang-uang kalian, uang-uang kita itu penghasilan kalian, tapi ingat bahwa kita ini ditonton. Iya. Dan kita punya tanggung jawab dan terhadap anak-anak kecil kadang. apa yang kita pertontonkan gitu. Jadi mudah-mudahan sih tetap ada apa ya, integritas lah di balik pembuatan konten atau apapun yang kalian lakukan, karena ingat ini adalah yang mendidik nanti calon-calon gitu. Apalagi kamu udah punya anak kan, wah, berasa banget kan. Dan semenjak aku punya anak, aku makin lagi berpikir, makanya aku nanti insya Allah kedepannya pengen bikin konten edukasi aku bersama anak. Gimana caranya? Aku support ya, banget ya, bener. Karena sekarang gini juga banyak, sorry to say, di akhir hari ya itu anak kalian, itu cara kalian raise, up to you gitu kan, itu titipan yang maha kuasa kepada kalian. Tapi aku berpikir kayak gini, banyak kita ini, anak ini investasi terbesar. Iya kan? Dan satu hal yang namanya mental health itu penting. Kita aware sama mental anak-anak kita di sekeliling kita itu penting. Tapi kita juga harus tahu bahwa latar belakang kita sebagai individu, sebagai manusia itu tuh juga ada sejarahnya yang kita harus pikirin juga. Kenapa kamu lahir seperti ini? Karena mungkin orang tua kamu tidak mampu, atau kenapa kamu lahir seperti ini? Karena histori orang tua kamu ada masalah ini. Kan itu kan is about histori di mana mental orang itu berproses menjadi happy atau enggak, itu bagaimana kita berdamai sama diri kita sendiri. Benar nggak sih? Jadi kalau menurut aku memang mental health itu penting untuk perhatikan dan kita harus aware tapi tidak lebay gitu. Jangan menjadi senjata untuk kita sebagai orang yang lebih peka, terus kita yang kayak kasihan, terus malah jadi berantakan. Jadi kita harus melihat positif way-nya gitu. Jangan jadi kita seolah jadi victim terus. Iya, gitu, betul. Ya. Anyways, ya ampun senang banget. Ini Tante Ina banyak ilmunya nih. Kalau bikin podcast keren. Cuman kayaknya malas bikin podcast. Malas ya. Kayaknya mau santai aja. Iya, mau santai aja. Anyway, saya kita mau kretek-kretek part 2. Gimana badannya? So far aman ya? So far I'm good. Sehat lah ngerasanya gitu. Cuman kadang-kadang kan kalau kita olahraga kita pegel. Terus kita kan nggak tahu yang namanya olahraga tuh posisi kita udah bener apa enggak. Kadang kan kita nggak pakai trainer personal trainer gitu. Jadi mungkin ada yang pegel-pegel. Betul, hari ini kita akan rapihin lagi. Sekaligus sudah cek panjang kaki. Ini salah satu yang paling penting sih. Penting. Aku tadi dari itu nggak apa-apa nih kakinya. Oh, nggak apa-apa, tenang aja. Salah satu yang penting itu panjang kaki, karena panjang kaki ini sangat mempengaruhi struktur tubuh. Di saat kaki ada yang panjang sebelah, walaupun 0,5 mili sekalipun, itu bisa membuat pinggang nggak enak. Dari pinggang ke back, dari back ke neck. Kalau udah ke neck, nanti akhirnya migrain, sakit kepala, dan lain-lain. Aku mau nanya, kalau misal neck itu kaku, kenapa ya? Macam-macam. Kan kita ngerasain kadang-kadang kita mau stretching gini kayak ketariknya susah banget, malah sakit gitu. Itu kenapa ya? Macam-macam. Bisa dari posisi tulang yang nggak optimal, bisa jadi kita memang kurang stretching, bisa jadi makanan yang terlalu acidic. Acidic ini membuat tulang otot-otot tuh kaku. Acidic contohnya apa? Ya banyakan daging, apalagi red meat gitu kan. Itu sih. Sama ingat, kepala kita ini berat banget. Tapi pada saat di posisi yang optimal, itu nggak berasa tegang di leher. Tapi kalau kita udah seharian begini, berat yang tadinya mungkin 5 kilo, tapi karena di posisi yang seperti ini, menggantung, makin berat lagi. Jadi itu yang nanti membuat, kalau suka main handphone, usahain handphonenya lebih ke atas. Jangan sampai kita ngegantung kayak gini. Atau kita lagi kerja depan komputer, usahain kita dengan postur badan yang bagus. Jangan sampai kita kayak, intinya jangan berlebihan dah gitu. Jangan berlebihan gitu. Dan pastinya konsumsi makan-makan yang sehat dan jangan kurang air putih. Air putih ini penting banget buat kesehatan tulang juga. Iron ya. Oke. Tante Ina duduk di sini, lihat ke sana please. Duduk di sini, tetap lihat ke kamera tetap. Kita mulai dengan jari-jarinya ya. Kita mulai dengan jari-jarinya dulu. Oke. Wow, ini berliannya. Wah. Nggak flexing. Wadah. Nggak flexing. Oh iya. Wadah. No, it's okay. Ini, oh my god. Ini silau banget, damn. Wow, istriku nanti suatu hari aku beliin segede gini. Ini apa, pinjem? pinjem mama. Loh, it's okay. Because you work hard throughout your life dong.
kita membeli sesuatu hal untuk diri kita yang membuat kita bahagia itu penting banget. Itu a form of self love gitu kan. Tapi bukan buat kita show off, orang Tantina juga nggak tahu bakal dikretek kan tiba-tiba ditodong, ayo kita kretek di sini gitu kan. Bukan kayak, oh gue mau dikretek nih, gue pakai diamond besar nggak gitu. Banyak-banyak. Iya. Enggak ya enggak. Waduh. Waduh. Pergelangan yang sempat ke itu sini. ya. Kayaknya otot sih ini. Ini semua aman. Kadang kalau nggak otot tendons antara dua itu. Kalau otot lebih cepat sembuhnya, cuman kalau tendons lebih lama. Nah kalau tulang harus di adjust. Padahal cuma disentuh doang bisa bunyi ya. Oke, kita lihat pergelangan di sini ya. Iya. Agak krek gitu. Mungkin karena cedera kemarin. Kalau yang tadi diginiin smooth, kalau ini ada bunyi ya. Ada kreknya dikit. Tuh, lemes. Nah. Oke kan? Iya kan? Beda dong sama itu kan? Iya. Berarti ada pergeseran Tante Ina. Sekarang udah oke. Nah, tuh. Jadi tadi pas pas dirasain itu, pas gini nih. Tadi langsung ada kayak seolah-olah tulang tuh nggak pas, ada gesekan halus banget itu berasa. Nah, makanya langsung bunyi. Karena emang jatuhnya gini. Ah, iya. Nah, tuh. Sisanya. Oke. Good. Nah, coba diginiin aja dikit. Hopefully sih udah lepas, cuma tinggal paling kalau ada otot-otot yang terpengaruh itu lama-lama akan hilang. Yang penting tulangnya udah di posisi yang benar dulu. Oke, sekarang kita akan lakukan shoulder tap di sini. Tangan seperti ini. Di sini seperti ini ya. Nanti pas aku bilang oke, sikutnya dimundurin kayak gini. Nah, set gitu. Oke, tapi sejajar dulu. Oke, relax. Yuk mundurin. Nah, sikutnya di set gitu ya. Sejajar dulu, mundur. Bunyi. Bunyi. Oke, asik. Astaga, kok bisa langsung gitu? Iya, apalagi suka. Kayak smooth gitu ya, nggak perlu tenaga ya? Bener. Oh gitu. Oke. Ternyata. Relax dulu. Mundur. Mundur. Gila. Yang ini Cuman lebih. gitu doang ya. Tapi kalau untuk shoulder, ini yang lebih membutuhkan. Bunyinya beda. Oh, gitu. Jadi kalau yang pertama bunyinya gini, tek. Kalau yang kedua, Kerak. nah itu berarti posisi kurang maksimal, kurang optimal. Nah biasa kalau kita olahraga shoulder atau apa, yang paling kena itu memang bahu. Ini yang paling rentan. Makanya harus hati-hati dengan gerakan-gerakan yang menggunakan shoulder. Jangan sampai shoulder maju mundur. Harus kita kunci. Gitu. Mantap. Oke, sekarang kita cek panjang kaki. Kepalanya di sana, kaki di sini terlentang. Oh, terlentang. Oke. Tapi Tante Ina itu makanan dijaga nggak sih? Kok bisa langsing terus? Jaganya ya makan sehat aja. Nggak gemuk-gemuk dari dulu ya? Tapi Kan makan siang apa aja? pas hamil punya anak gemuk nggak? Enggak. Nggak sampai gemuk. Hamil tuh naik 8 kilo aja. Udah abis Terus itu, habis itu bagus badannya. kok bisa ya? Nah, jadi kalau habis melahirkan badannya bagus. Gitu. Tapi ini mungkin faktor gen juga nggak sih? Iya. Iya, tapi kadang gitu. ada ibu-ibu yang kayak yang namanya habis hamil jadi gemuk, ya itu bukan sebuah alasan sebenarnya ya. Kalau kita makannya Nah, aku teratur. malah nggak gemuk, nggak ada foto kenang-kenangan aku hamil hamil gemuk gitu Nggak ada ya, oke. Oke, tangan seperti ini, kita sejajarin dulu, lehernya relax. Oke, kita lihat bahunya, pastiin bahu sejajar. Oke, in one line. Kita lihat kakinya guys, nah ini yang paling penting. Oke, kita satuin. Oke, jadi ini ada perbedaan dikit. Yang kiri lebih panjang tapi untungnya nggak banyak, mungkin sekitar
setengah senti lah. Tapi tetap setengah senti pun bisa mempengaruhi kenyamanan tubuh. Yuk kita stock shot dulu, kita kasih lihat perbedaannya. Iya, aku berasa sih. Iya, yang ini nih. Lebih panjang Iya, ini ya. Iya. Aku happy sih kalau soal kesehatan. Iya, penting banget. Oke, lemesin. Nah. Alright, good. Lemesin. Ini yang pendek ya? Beda loh. Baru tek udah lepas. Langsung. Oke. Sekarang kita adjust pinggul. Tetap lemes, relax aja. Lemesin aja. Jangan ditahan. Oke, good. Lemesin. Relax. Berasa ya? Iya. Pinggulnya ya? Ini. Nah, iya itu. Nah, jadi kadang kalau panjang sebelah itu lebih ini keteken. Makanya kita harus beda sama yang kiri. Yang kiri nggak ada bunyi, ini kan klek gitu. Iya. Jadi dia keluar, terus dia masuk lagi. Lemes. Good. Lemes. Good. Oke. Seperti ini. Nah, kita sekarang mau adjust selangkangan. Ini penting juga kalau buat panjang yang berbeda. Tante Ina rapetin aja dengkulnya sekuat tenaga. Dirapetin. Tahan terus, 1, 2, 3, rapet terus. Oke. Sekali lagi, 1, 2, 3, one more, tahan terus. Oke. Good. Bagus. Alright, gimana? So far aman? Oke. Aman. Sekarang boleh tengkurap. Audionya dilepas aja biar enggak kena dada. Oke. Nah. Oke. Kaki dulu ya. Kita adjust kaki. Naik dikit aja. Oke, cukup. Nice. Lemesin. Relax. Suaranya. Gila ya. Bunyinya sekaligus. Kalau yang kayak gitu tuh kayak puas. Iya. Karena sekaligus semua jadi kaget bunyinya. Lemas. Relax. Alright. Oke. Kita cek satu-satu. Good. Oke. Good. Sebelahnya lagi. Lemas. Oke. Alright, nice. Wah, pegal Tadi ini. yang bunyi sebelah. Iya. Nah, sekarang kita release pressure dari lower back. Lemesin aja, tenang. Good. Lemesin aja, tenang. Good. Nice. Oke, kita berlanjut ke backnya. Tangannya di samping badan, please. Oke, seperti itu aja, relax. Mau nengok kanan kiri aman, yang penting nyaman aja. Nah, kalau ada sakit kasih tahu ya. Tapi alhamdulillahnya overall backnya tuh bagus karena kalau ada yang tegang dia akan keras di titik-titik tertentu. Ini cukup empuk dari atas sampai bawah, nggak ada yang keras. Paling ini lower back agak sedikit Tegang. apa ya, tense sini nih. Iya sih, aku ngerasain. Tuh, kalau ditekan gini ya, nih, nih dikit nih. Oke, nggak apa-apa tapi kita coba dulu tarik napas yang dalam, buang.
Oke, pada saat dibuang napasnya relax, jangan ditahan ya. Oh iya. Napasnya dibuang, tenang. Oke, lemas. Tenang dulu, napas yang dalam. Buang. Nice. Crunchy banget bunyinya. Very good. Relax. Napas dalam. Buang. Very good. Go. Nice. Menghayatin banget deh gue. Iya. Tapi emang relaxing banget, jadi emang enak. Napas dalam. Buang. Ush. Ush. Gila ini bunyinya. Ih. Spektakuler loh. Udah setahun loh kita, udah setahun lebih. Oke. Alright. Wah Oke. gila yang terakhir tadi itu. Maksimal banget. Nah sekarang Tante Ina tiduran miring lihat ke aku. Miring lihat ke arah sini. Ini lower back juga nih. Ini membutuhkan karena tegangnya di sini. Miringnya satu badan, nyamping. Jadi kayak lagi tidur miring. Yes, oke. Like that. Nanti biar aku posisiin kakinya. Oke, ini lurus. Ini bengkok. Ini turunin ke bawah. Just let it fall. Nah, kayak gitu. Ini aku badan tuh. Minjem tangan kanan, twist. Twist ke arah sini. Set, oke. Ini ke shoulder, ini ke shoulder. Alright. Oke, lemesin aja ya. Jatohin. Lemesin, relax. Gila. Gila, gue pikir gue mau ngapain kan. Kirain kayak ketekuk banget. Kirain mau lepas gitu badan. Enggak. Tapi itu emang gerakan yang pas, enak banget. Iya, karena ini semua ini harus bunyi nih. Ini yang bagian yang tegang gitu kan. Wah, enak sih Yur ini Yur. Iya, langsung luas ya kan. Tidur enak banget nanti. Semoga ya, tadi malam aku nggak enak. Nah, nanti tidur enak. Kayak- Ya, ke arah sini. Oke, nanti nggak apa-apa biar aku yang posisiin. Oke, ini lurus. Ini jatohin seperti ini. Minjem tangan kiri, di twist, set, pegang shoulder. Oke. Lemes aja, jatohin, relax. Jatuh. Asik ya? Asik. Aku kemarin punggung pegel banget. Dari banyak bunyinya itu udah ketahuan. Bunyinya tuh maksimal banget sampai ke atas bunyi. Ini kenapa lebih berasa ya? Yang mana? Yang kalau pas begini ada yang kayak Iya, karena itu gimana? gitu. Tante Ina ini punya badan yang backnya tuh terlampau lurus. Gitu loh, makanya harus banyak stretching. Jadi kadang dulu kita berpikir, capek gitu ya. jadi capek. Kenapa? Jadi gini, Aku back. duduk terlalu lama punggungnya kayak Nah, back kita itu dari leher nih ya, melengkung dikit ke dalam, dari cervical bagian bawah keluar dikit, baru ke dalam gini lagi. Gunanya apa? Pada saat kita jalan dia ngeper. Nah, pada saat back terlalu lurus seperti ini, yang kena adalah disk atau bantalan-bantalan di antaranya, makanya cepat pegel. Nah, dengan kita kretek juga bikin lebih lentur. Gitu. Yes, hopefully akan lebih enak. Sekarang terlentang aja. Oke. Terlentang. Awas ini pilonya aku ambil dulu. Oke, hati-hati turun ke bawah pelan. Oke. Nah, ini leher penting juga nih. Oke, lemesin aja. Relax.
Oke. Lemes. Weh. Gila. Yang dikertak di sini yang ngantuk yang itu, coba lihat, Prab. Yang ngantuk yang itu, gimana? Yang mau ketiduran yang itu dari tadi, merem-merem. Yang dikertak siapa? Yang ngantuk siapa? Gimana ini? Dia kayak yang meresapi dia. Dia ngeliatin, dia kayak lagi ASMR soalnya di situ. Dia udah pernah belum tuh? Udah, dia mah rutin sama aku pas datang di Australia, badannya bengkok-bengkok. Oke, lemas, relax. Oh. Oke. Tapi seruan yang ini bunyinya tadi. Iya, yang kiri. sebelah. Oke. Ada handuk, Mas? Ada handuk nggak? Oke, wah mantap. Oke, tenang aja dulu di tempat. Kita ambil handuk buat kita bikin tambah tinggi. Wah, tambah jangkung dong. Iya. Hello. Oh my God, you ordered so much food. Halo. What the hell? Dia sempat tinggal di tempat aku berbulan-bulan. Serius? Ya ampun. Karena sakit aku sembuhin. Oh mantap. Nah, palanya naik. Tahan dulu sebentar. Nah, rambutnya yes. Tiduran lagi. Oke. Ini yang sangat penting buat kita Ini kependekan nggak nih? Nggak, kepegang. Aman. Alhamdulillah. Oke, relax. Oke. Nah, di perut bagus seperti itu. Kita make sure nggak ada yang ketahan dulu. Oke, kita stretching dulu. Napas yang dalam. Buang. Good. Nice. Napas yang dalam lagi. Buang. Relax. Oh. Gila. Tenang. Sampai sini. Iya. Tenang. Relax, napas. Wah, itu bagus banget, tapi itu banyak banget yang kerilis. Iya kan? Banyak banget. Aku berasa sih kayak lunak gitu. Iya. Nah, nanti yang Tantina mungkin ngerasain kaku akan jauh berbeda. Karena di saat ada tulang yang ketekan atau nggak optimal, alhasil aliran darah pun nggak lancar. Sedangkan aliran darah ini ngebawa oksigen, nutrisi ke otot-otot sekitar. Nah, kalau kurang akhirnya jadi kram gitu loh. Nah, ini nanti akan membuat Tante Ina lebih relax. Oke. Alright, kita bisa duduk. Oh, sebentar. Aku ukur dulu panjang kakinya. Oh ya. Oke, kita ratain lagi. Oke, ini tetap rata. Tangan seperti ini, shoulder sejajar, satu garis. Bismillah. Kalau dilihat sih, wih, mantap. Pas. Yuk, oke. Silahkan lihat ke depan. Ini audionya. Gimana rasanya? Enak sekali. Enak sekali ya? Langsung lemes gitu loh, kayak langsung relax. rilis ya. Terutama tadi yang paling gokil bunyinya di sini nih. Iya, aku emang kayaknya agak kaku tadi lehernya, yang sebelah sini. Nah, makanya waktu ditarik ini lebih berasa kayak tarikannya. Nah, terus yang punggung sebelah sini juga berarti kan emang ada ini hubungannya sama sini ya. Betul. Nah, itu yang berasa. Kalau ini kayak berasanya kayak smooth aja. Ini ada efek di mana kayak ada tarikan gitu. Iya. Karena apa? Karena pada saat panjang kaki udah beda, itu berpengaruh sampai ke atas. Untungnya hanya setengah Tadi senti. yang panjang kan ini yang kiri. kan. Untungnya setengah senti. Nah, karena ini lebih panjang, setiap kali ngelangkah, hentakan ke badan bagian kiri itu lebih kencang. Makanya lebih berasa di Tante Ina gitu. Nah, yang parah adalah kalau udah 1 senti lebih, itu udah nanti akhirnya sakit, panas, pegel, sampai ke leher, migrain gitu. Tapi mudah-mudahan sekarang udah bagus banget. Tante Ina bakal feel better, lebih pelong pemikirannya, ya kan, bisa lebih relax gitu kan. Thank you banget Tante Ina. Sama-sama. Thank you banget juga sharing. Seger. Yap, thank you banget sharing ilmunya. Nanti kita bikin
part berikutnya. Yeah. Thanks for watching. Don't forget to like, share, comment, and please subscribe. Bye everybody. Bye.